Apakah Anda pernah merasakan dalam hidup betapa indahnya Islam? Islam sebagaimana artinya adalah selamat. Agama yang membawa kedamaian. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membuat hidup manusia terang, beribadah, beramal soleh hanya untuknya. Lewat jejak kebesaran, saya akan menjelajahi di 2 benua, 2 negara, dan 6 kota untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, cuaca di sini begitu panas, terik luar biasa. Kurang lebih mencapai 45 derajat Celcius. Ngomong-ngomong, pemirsa tahu nggak saya sedang berada di mana? Alhamdulillah, saya punya kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Dan diantaranya adalah di tanah yang suci dan mulia, Madinah Al-Munawwarah. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah. Sebentar lagi kita akan ke sana, yaitu Masjid Imam Bukhari. Tepatnya di Jalan Markas. Jalan Markas ini di Madinah Al-Munawwarah. Oke, ikuti saya. Assalamualaikum. Masya Allah, kif halukunna? Khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, akhirnya saya sampai juga di kota Madinah, kota tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Di tempat ini banyak sekali sejarah perkembangan agama Islam. Nah pemirsa, saya mau ajak pemirsa semuanya untuk melihat salah satu masjid bersejarah, namanya Masjid Imam Bukhari. Kenapa masjid ini dinamakan Masjid Imam Bukhari? Karena menurut riwayat, Imam Bukhari pernah tinggal di tempat ini. Sehingga untuk mengenang itu semuanya, akhirnya tempat tinggal Imam Bukhari dijadikan masjid. Pemirsa, karena bangunan masjid yang tidak terlalu besar, gimana kalau kita ngebahas siapa sih Imam Bukhari sebenarnya? Imam Bukhari itu adalah seorang ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis lainnya. Imam Bukhari itu lahir di kota Bukhara dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Wow, panjang sekali ya. Beliau itu lahir pada hari Jumat, tepatnya tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah. Nah, Masjid Imam Bukhari ini tidak terlalu banyak dikunjungi oleh penziarah karena memang masjid ini tidak terlalu jauh dengan Masjid Nabawi. Tapi semoga jasa Imam Bukhari tidak akan pernah terlupakan oleh kita semuanya umat Islam. Pemirsa, di kota Madinah ini panasnya luar biasa.
Kurang lebih panas hari ini adalah 60 derajat Celcius. Wow, bisa kebayangkan bagaimana panasnya saya berada di tempat ini. Namun karena tempat ini adalah tempat yang berkah dan tempat yang membawa karomah serta kemuliaan, panas pun tidak akan saya rasakan. Pemirsa, ada satu cerita menarik nih tentang Imam Bukhari. Satu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari. Isinya permohonan agar supaya Imam Bukhari mengajar ke sebuah desa kecil. Namun ketika di tengah perjalanan sampai di sebuah kota Khartan, Imam Bukhari kemudian meninggal dunia. Beliau jatuh sakit selama beberapa hari dan akhirnya pada tanggal 31 Agustus tahun 870 Masehi, pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari, beliau meninggal dunia dan dimakamkan setelah zuhur pada hari raya Idul Fitri. Walaupun sekarang beliau sudah tidak ada, tetapi banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau dan masih digunakan sampai saat ini. Semakin penasaran saya dengan sejarah Islam di kota Madinah. Dan kita sudah lihat Masjid Imam Bukhari adalah bukti kebesaran Allah. Pemirsa, tepat di belakang saya adalah Masjid Imam Bukhari. Kenapa masjid ini disebut sebagai Masjid Imam Bukhari? Karena memang menurut masyarakat setempat, di masjid ini dulu Imam Bukhari pernah singgah. Bahkan ada yang mengatakan di tempat inilah Imam Bukhari pernah membangun sebuah rumah tinggal. Bahkan saking hebat dan masyhurnya beliau dijuluki oleh sebagian ulama hadis sebagai Amirul Mukminin fil hadis sejak usia 10 tahun. Bahkan di usia 16 tahun, beliau sudah menghafal belasan ribu hadis dan beliau sudah membuat satu kitab. Mudah-mudahan kita semua mampu mengambil pelajaran bahwa jadilah orang-orang berilmu agar kita mulia dunia akhirat. Pemirsa, gimana kalau habis ini saya akan berjalan-jalan lagi menuju ke sebuah tempat. Tetap masih masjid, tapi masjid ini masjid bersejarah. Bersejarah bagi kita dan bersejarah untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan kemana-mana, tetap di jejak kebesaran.